Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang tanya, Bunda gimana caranya pindah ke Australia? Pengalaman saya karena saya pindahnya ke sini karena menikah. Jadi saya ikut suami. Waktu datang ke sini visanya pertama adalah visa liburan. Terus kami menikah lagi di sini. Setelah itu baru mengajukan visa pasangan. Setelah itu baru mengajukan visa untuk tinggal menetap. Bukan untuk ganti kewarganegaraan, tapi cuma untuk tinggal menetap. Jadi saya sudah 10 tahun di sini dan menikah 11 tahun lebih. Dan saya bekerja apa saja di sini, dari dulu kerja di restoran, terus di kantor, dan sekarang saya kerja jemput anak kecil pulang sekolah, sambil setelahnya saya ngawasin dia mengerjakan PR atau pekerjaan rumah. Saya juga sambil sekolah lagi, kuliah diploma untuk para pelayan hukum. Untuk menikah dan pindah ke Australia, asalkan pasangan niat mengundang kita, punya dana sekitar, saya tidak tahu, mungkin antara 150 sampai 200 juta rupiah. Kemungkinan untuk pindah ke Australia itu bisa. Tapi kalau kita pindah ke Australia, karena negara ini adalah negara pekerja, dulu Australia ditemukan oleh para pelayar Belanda, juga pelayar Inggris, dan setelah itu benua ini dijadikan tempat untuk pembuangan para narapidana. Walaupun mereka tidak semuanya tentu narapidana, tentu ada pendeta, dokter, ada akuntan, pekerja kantor, dan para staf atau karyawan instansi pemerintah. Jadi Australia adalah negaranya para imigran, dibentuk oleh imigran, terutama imigran dari United Kingdom, yaitu 3 negara: Inggris, sebagian Scotland, dan Irlandia. Untuk datang ke sini dengan pasangan mudah, tapi untuk mempertahankan status kita sebagai warga menetap di Australia tidak mudah, karena semua orang yang pindah ke sini harus mau bekerja apa saja, tidak mengharapkan bantuan sosial. Kalau kita masih mampu bekerja atau sekolah, kita harus sekolah atau bekerja. Seandainya kita tidak bekerja, kalau pasangan kita bukan Elon Musk atau Steve Jobs, itu pun mereka masih mengharapkan pasangan yang bekerja. Jadi budaya orang bule adalah budaya para pekerja. Makanya mereka jadi negara kaya, karena mereka semuanya suka bekerja, bukan untuk duduk-duduk dan uang datang secara tiba-tiba. Itu yang pertama. Jika mau pindah ke sini karena menikah, kita harus rajin bekerja apa saja. Pekerjaan banyak, tapi kualifikasi atau kualitas pendidikan di Indonesia tidak diakui di sini. Jadi kita harus belajar lagi, seperti belajar P3K, cari sertifikat untuk bisa kerja di restoran, jadi waiter, waitress, atau tukang masak, atau cari sertifikat lagi untuk kerja di hotel, atau untuk kerja di supermarket, jadi kasir. Semuanya perlu sertifikat. Jadi untuk kerja apapun di sini perlu sertifikasi dari
instansi legal atau resmi di Australia. Saya tahu ada beberapa yang bekerja di farming atau di perkebunan. Saya tidak tahu itu bagaimana, mungkin tidak memerlukan sertifikat, dan itu bukan ranah saya, itu bukan apa yang saya ketahui, jadi saya tidak ingin berbicara ke arah situ. Nah, seandainya ingin pindah ke sini dengan student visa atau dengan visa pelajar, yang saya tahu kalau tidak dapat beasiswa biasanya membutuhkan dana antara 400 juta 300 juta untuk dana endapan selama mungkin 3-4 bulan, 5 bulan, 6 bulan sampai visanya keluar, baru bisa dipakai. Itu dana endapan untuk sekolah. Jadi dana itu seharusnya udah ada di Australia, atau dana itu adalah dana yang tidak diutak-atik. Sedangkan untuk biaya mengajukan visa, bira-biri, urus ini itu, menyediakan surat-surat dan tiket pesawat, mungkin memerlukan antara 50 sampai 60 juta. Juga untuk jadi student di sini, kalau tidak ada dana 400-an juta atau 300 juta, 350 juta untuk belajar bahasa Inggris di universitas, biasanya harus punya sertifikat TOEFL atau IELTS, dan Australia menggunakan IELTS. IELTS dengan skor minimum 6 atau 6,5. IELTS itu adalah tes bahasa Inggris untuk standar negara Australia atau untuk negara England atau Inggris. Dan jika IELTS kita bisa 6 atau 6,5, biasanya kita akan mudah mendapatkan visa sekolah atau visa kerja. Kalau memang skill kita ada, atau pengetahuan kita atau latar belakang pekerjaan kita ada di daftar imi.gov.au. Jadi itu adalah website resminya pemerintah Australia. Jadi untuk pindah ke Australia tidak mudah, untuk mendapatkan kerja juga tidak mudah. Tapi kalau untuk yang keinginannya kuat, bisa saja, bisa melalui scholarship atau cari-cari program beasiswa untuk ke Australia. Tapi Inggrisnya harus setidaknya skornya atau hasil tesnya, yaitu hasil tes IELTS minimum 6 atau 6,5 supaya mudah mendapatkan pekerjaan. Dan memang kalau yang umpamanya mempunyai uang lebih dari 400 juta, 500 juta, uang endapan, uang tidak terpakai, itu akan mudah untuk mendapatkan visa pelajar untuk sekolah ke Australia. Tapi kalau uangnya kurang, tidak akan mudah. Dan bila mengajukan izin untuk memasuki negara Australia dengan alasan belajar, yaitu student visa atau visa pelajar, jika visanya ditolak, ya uang nggak bisa kembali. Dan yang paling bagus memang tidak menggunakan agen. Lebih baik bahasa Inggrisnya ditingkatkan dulu, atau punya teman yang bisa membantu apply online atau apply langsung online. Jadi seperti punya akun Facebook, tapi ini punya akun dengan imigrasi resmi pemerintahan Australia. Nah, seandainya ada yang ingin tanya mana tautannya, silahkan tanya di komentar, akan saya kasih tautannya.
Jadi seandainya bahasa Inggrisnya bagus, ada kemauan, ada dana, atau ada kemauan cari scholarship atau beasiswa full atau beasiswa atau bagaimana yang bagus full, biar semua kehidupan ditanggung sama pemerintahan sini. Untuk pindah ke Australia sangat mungkin sekali, dan begitu pindah ke sini ya pekerjaan banyak, kesempatan banyak. Kalau jadi warga negara sini, kesehatan ditanggung, istilahnya bisa gratis, karena yang bayar ya yang mampu, yang nggak mampu dapat bantuan. Jadi sistemnya di sini sistem sosialis, yang kaya membayar pajak banyak, yang miskin ditolong oleh yang kaya. Jadi begitu saja, sekian dulu. Kalau ada yang ingin tahu lebih banyak, silahkan tulis di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.